selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Mari sesaat kita mengambil waktu untuk kita berbakti kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita merendahkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan beri buat setiap kami. Ini kerinduan kami boleh membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan puji sembah syukur kami. Terima kasih kami buat semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Buat kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Bahkan apapun yang kami kerjakan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Menyertai kami, mengurapi kami, memberkati kami. Ini kerinduan kami, Engkau disenangkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah online ini bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, dan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya Dia baik, bersama kita berkata, amin, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari percaya Dia Yesus yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenang. Ku sembah
jadikan lagu ini iman dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam Dia Yesus yang baik, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus lagi berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku balas, tak dapat ku membalas. Oh Yesus, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mari angkat tanganmu, katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Kami menyembah, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Buka tanganmu, katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu Yesus. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mari lagi bersama, ku sembahkan, tak dapat ku balas kasih-Mu. Ku sembahkan,
kasih Tuhan. Terpuji namamu, terpuji kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena Engkau Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Ya, kami ada Tuhan karena kasih-Mu bagi kami. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari katakan lagi, kami ada, ku ada sebab anugerah. Kami ada Tuhan karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, berterima kasih buat kasih. Mari serukan,
berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Sekarang ku kan memujimu, selalu lagi berkata terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, lagi bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, selalu kami memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara bagi rasa kita. Ini ucapan syukur kami, ini terima kasih kami buat semua yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan, menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus, percaya Dia baik, bersama kita berkata amin. Tepuk tangan benda sebagai rasa kita. Haleluya. Mari berkata lagi. Tuhan menenangkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
amin. Sorak-sorai bagi ransa kita, haleluya. Mari lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Ya Yesus yang hebat. Amin. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semua Tuhan Allah kita. Percaya Dia berkuasa. Everybody berkuasa di bumi. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Semua betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Percaya Dia luar biasa hebat. Haleluya. Mari mengagumi perbuatan Tuhan. Kau hebat Tuhan. Here we go. Semua betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, kuat Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semua Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi ransa kita, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita membuka hati, kita belajar firman Tuhan. Percaya Tuhan berbicara hari ini. Biar firman menjadi kekuatan, menjadi rema hari-hari kita ke depan di tengah ketidakpastian hari ini. Ada satu yang pasti, dia Tuhan yang memberikan jalan saat tiada jalan. Dia memberikan kesembuhan saat tidak ada kesembuhan. Dia memberikan jalan keluar, menyediakan pintu saat semua pintu tertutup. Mari naikkan lagu ini dengan penuh iman percaya. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Amin. Ku
yang ku tahu Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi, percaya berkata, ku nantikan janji Allah. Amin. Digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Kami tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Percaya berkata, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari katakan dengan percaya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan, amin, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Mu, seturut kasih-Nya bagiku, seturut firman-Nya, seturut firman-Nya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara GBI Tidar Blessing yang Tuhan kasih dan saya kasihi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Raya Minggu secara online pada hari ini. Walaupun secara fisik kita tidak berjumpa, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara pada hari ini untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian teks ini, suratan Petrus yang pertama, karena kalau kita mempelajari Alkitab, maka sebagian besar, kalau tidak boleh saya katakan semuanya, bagian Alkitab ditujukan kepada orang-orang Kristen yang pada waktu itu sedang mengalami masa-masa sulit atau masa-masa kritis. Terutama kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal keempat, maka suratan Petrus yang pertama kepada orang-orang Kristen ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang hari ini, kalau kita melihat di dalam peta, adalah daerah atau negara Turki modern. Dan pada waktu itu orang-orang Kristen sedang tersebar di mana-mana dan mereka sedang mengalami juga penganiayaan, mereka juga mengalami tantangan karena iman mereka. Dan suratan Petrus ini ditujukan atau dituliskan Petrus kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada waktu itu untuk menguatkan iman mereka, untuk menguatkan komitmen mereka kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca tadi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7, Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang dimaksudkan tentu saja adalah suratan Petrus ini ditulis tahun 62 Masehi, dan kalau kita belajar tentang sejarah, maka sekitar tahun 70 Masehi ada satu peristiwa yang besar yang terjadi pada waktu itu, yaitu waktu Jenderal Titus menyerang yaitu kota Yerusalem, dan pada waktu itu ada semacam krisis yang sangat besar yang berimpak kepada orang Israel secara khusus dan orang Kristen secara umum. Oleh karena itu, kenapa di dalam 1 Petrus pasal 4 tadi Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan saya percaya walaupun kondisi kita hari-hari ini memang tidak exactly sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang ada di dalam suratan Petrus, tetapi suasana yang ada, krisis yang ada, tekanan yang ada, permasalahan, kesulitan yang ada, saya katakan hampir sama. Oleh karena itu, apa yang dipesankan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu, yaitu orang Kristen diaspora, saya percaya bahwa tulisan Petrus ini juga akan berbicara kepada kita sebagai firman Allah yang berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-11 yang baru saja kita baca, menurut saya ada beberapa hal yang Petrus sampaikan, ada beberapa poin yang Petrus sampaikan, yang sedang berusaha Petrus hendak sampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Saya mencatat setidaknya ada 4 hal yang Petrus pesankan kepada orang-orang Kristen, bagaimana mereka living in the difficult times, bagaimana mereka hidup di dalam masa-masa sulit itu. Yang pertama, kita kembali ke dalam pembacaan Alkitab kita. Setelah Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, maka Petrus mengatakan berikutnya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya, pada orang-orang Kristen pada waktu itu, ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ada peristiwa besar yang sedang terjadi, maka Petrus mengingatkan, karena itu kuasailah dirimu. Jadi yang pertama, Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya ini menguasai diri. Apa yang dimaksud dengan menguasai diri? Menguasai diri diambil dari satu kata, kalau kita belajar dalam teks asli, yaitu kata soproneo, di mana kata soproneo di dalam terjemahan lain ada yang mengartikan sebagai the sound mind. The sound mind itu artinya adalah pikiran yang jernih.
Jadi yang dimaksud oleh Petrus dengan menguasai diri adalah hendaklah engkau tetap memiliki satu pemikiran yang jernih. Ada seorang penulis Alkitab atau penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa kata sophronio itu diartikan dengan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu intentional and purposeful. Purposeful artinya adalah memiliki tujuan atau mempunyai tujuan. Dengan kata lain, ketika Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, walaupun engkau mengalami ada banyak hal, tetapi ingatlah ini ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, dan oleh karena itu dia mengatakan kuasailah dirimu. Hendaklah yang pertama dikatakan engkau tidak melupakan tentang tujuan untuk apa engkau ada. Engkau tidak melupakan tujuan untuk apa engkau dipanggil. Engkau tidak melupakan tujuan apa untuk apa engkau ada di tempat ini. Engkau harus mengerti dan terus mengingat apa tujuan hidupmu. Itu yang berusaha Petrus katakan kepada orang-orang percaya. Dan bukan hanya sekedar memiliki tujuan, tetapi dikatakan tadi kata sophronio artinya juga mengandung makna intensional, yang artinya adalah sungguh-sungguh serius dan tidak sembrono, atau dengan kata lain saya mengatakan menganggap hal ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan saya percaya bahwa pesan ini tentu saja berbicara kepada kita hari-hari ini, gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang hari-hari ini juga mengalami ada banyak masa-masa sulit, entah di dalam peribadatan kita, entah di dalam pelayanan kita, mungkin dalam studi kita, baik di dalam pekerjaan kita, karena pandemi ini mempengaruhi ada banyak hal. Tapi di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran yang sedang terjadi, Petrus mengingatkan kepada kita lewat suratan ini, yaitu adalah supaya kita tidak melupakan untuk apa kita ada. Kita tidak boleh melupakan tujuan apa, untuk apa kita ada. Dan yang kedua, tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja, menganggap sesuatu yang hal ini sesuatu yang remeh. Karena saya percaya lewat semua yang terjadi ini, Tuhan sedang memiliki juga satu tujuan, dan Tuhan sedang mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang, di awal-awal saya mengatakan bahwa ketakutan saya terbesar bukan masalah pandemi itu, tapi bagaimana kita kemungkinan besar memiliki satu kemungkinan menghilangkan atau tidak memanfaatkan kairos, tidak memanfaatkan waktu-waktu ini. Walaupun waktu-waktu ini ada waktu-waktu sulit, waktu-waktu yang sukar, tapi saya percaya bahwa kalau kita bisa melihat semuanya ini dengan tujuan ilahi di dalamnya, maka saya percaya bahwa gereja Tuhan akan memetik sebuah pembelajaran yang penting, bahwa gereja Tuhan akan didewasakan dan makin didewasakan oleh semua yang terjadi itu. Oleh karena itu menurut saya nasihat Petrus yang mengatakan kuasailah dirimu, sophronio, miliki pikiran yang jernih, hendaklah hidupmu tetap berpusat pada tujuan, dan hidupmu itu tetap engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, sangat relevan dengan kita. Berikutnya yang kedua yang Petrus katakan bukan hanya kuasailah dirimu, tapi dalam kalimat bahasa Indonesia kita dikatakan jadilah tenang supaya kamu berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata tenang di situ bisa diartikan tenang, tapi juga bisa diartikan waspada. Sehingga menurut saya ada dua hal. Tenang itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam, kita mengawasi tentang dinamika hati kita, dinamika pemikiran kita, dinamika batin kita. Sedangkan waspada menurut saya adalah ditujukan kepada sesuatu yang ada di luar. Jadi menurut saya ini masih ada hubungannya dengan sophroneo. Kalau kita memiliki akal budi yang jernih, maka kita bisa melihat semua pemikiran, semua emosi, semua yang ada di dalam kehidupan batinnya kita. Ini juga hari-hari ini juga harus tetap diperhatikan. Tapi bukan hanya yang ada di dalam, tetapi juga waspada terhadap perkembangan apa yang ada di luar. Dan Petrus mengatakan kalau engkau bisa tenang, engkau bisa waspada, maka dikatakan maka engkau dapat berdoa. Hari-hari ini ada banyak orang mungkin sulit berdoa, tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa berkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya tidak memiliki sound mind, tidak memiliki sophronio, sehingga dia tidak bisa melihat pemikiran-pemikiran, dinamika batin apa yang terjadi dalam hati dan pemikirannya. Dan karena dia dikacaukan dengan apa yang ada di luar, maka dia tidak bisa berdoa. Menurut saya sangat luar biasa. Amplified Bible menerjemahkan hal ini dengan luar biasa. Dia mengatakan therefore be sound-minded and self-control for the purpose of prayer. Dan kemudian dia menambahkan apa yang dimaksud dengan self-control, menguasai diri untuk tujuan doa, dikatakan staying balanced and focus on the things of God.
supaya kehidupan kita tetap seimbang dan kita berfokus kepada hal-hal yang ilahi, hal-hal yang Allah sedang kerjakan, so that your communication, supaya doamu, supaya komunikasimu dengan Tuhan itu will be clear, reasonable, specific, and pleasing to Him. Dan buat saya itulah doa yang luar biasa. Doa yang dikatakan oleh Petrus adalah doa yang harus jernih, harus jelas, harus spesifik, dan kata reasonable, masuk akal, ada rasio di dalamnya, ada pertimbangan di dalamnya, dan tentu saja menyenangkan Dia. Jadi ada dua yang Petrus katakan sampai di titik ini, yaitu supaya kita menguasai diri, sophroneo, kita tetap mengingat tujuan hidup kita tetap memandang kehidupan kita dengan sungguh-sungguh dan serius, dan dikatakan supaya kita menguasai diri, kita bisa melihat apa yang di dalam dan apa yang di luar, supaya doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan menjadi komunikasi yang jernih, yang masuk akal, dan menyenangkan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, tetapi dikatakan ayat yang ke-8, dia menambahkan kalimat ini, tetapi yang terutama. Jadi melebihi mungkin ayat ke-7 tadi, tetapi yang terutama di atas segala-galanya. Dia mengatakan, di masa-masa sulit Petrus mengatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah-tengah tekanan, maka Petrus mengingatkan orang-orang percaya melebihi daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Dikatakan, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa yang dimaksud dengan mengasihi seseorang yang lain dengan sungguh-sungguh? Yang menarik adalah kata mengasihi, Bapak Ibu saudara, kalau dalam bahasa Indonesia kita membacanya sebagai mengasihi, tapi dalam bahasa Yunaninya kita ada pengertian begini, agape, ektekne, ekontes, di mana kata ekontes artinya diambil dari kata echo. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu mengasihi itu sebenarnya terjemahan literalnya adalah memiliki kasih, agape, ekontes. Nah, ekontes diambil dari kata dasar echo. Menarik bahwa kata dasar echo bisa memiliki beberapa arti. Yang pertama, echo bisa berarti adalah memelihara, bisa juga berarti memiliki. Sehingga buat saya yang pertama, ketika Petrus mengatakan biarlah engkau mengasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar kita memiliki kasih itu, tetapi juga dikatakan supaya engkau memelihara kasih itu. Ada seorang yang mengatakan mendapatkan sesuatu itu mudah, tetapi memelihara itu yang lebih sulit. Dan saya percaya tanggung jawab hari ini sebagai orang-orang percaya, terutama di masa-masa pandemi ini, adalah bukan hanya sekedar kita memiliki kasih agape, memiliki kasih ilahi, tapi bagaimana kita tetap memelihara kasih itu satu sama lain. Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesukaran, saya melihat hari-hari ini ada banyak orang secara psikologis terpengaruh, secara spiritual terpengaruh, sehingga saudara, apa yang terjadi, mereka seringkali kemudian kasihnya menjadi pudar. Kita menjadi cuek satu sama lain karena kita kadang-kadang merasa bahwa saya sendiri susah, saya sendiri sulit, saya mengalami ada banyak masalah, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Tapi justru Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu ketika mereka mengalami masa-masa sulit, dikatakan supaya engkau mengagape ekontes, supaya engkau bukan hanya memiliki kasih agape, tetapi juga memelihara kasih agape. Dan bukan hanya itu, bahwa kata ekontes diambil dari kata echo, seperti saya katakan tadi, bukan hanya sekedar memiliki, tapi seperti pengertian kata kita echo yang artinya adalah gema, maka echo dalam bahasa Yunani bisa berarti begini, sesuatu yang begitu dekat dengan sesuatu yang lain, sehingga sesuatu itu kemudian menjadi gema, pantulan, gaung dari benda yang dia dekati itu. Sehingga ketika Petrus mengatakan supaya engkau agape ekontes, supaya engkau memiliki kasih agape, sebenarnya Petrus sedang mengatakan biarlah engkau tetap dekat dengan Tuhan, demikian dekatnya sehingga kemudian engkau menjadi echonya Tuhan, engkau menjadi gemanya Tuhan, engkau menjadi pantulan kasih daripada Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita gabungkan ini dengan ayat atasnya, buat saya masuk akal. Karena ayat atasnya, jadi ini semacam flow, Bapak Ibu saudara. Dimulai daripada sound mind, kemudian supaya kita dapat berdoa, dan kemudian saya percaya bahwa doa artinya adalah komunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi echo bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan Petrus mengatakan bukan hanya itu, kasihlah, tetapi yang terutama adalah kasihlah. Dan kemudian menambahkan kalimat ini, sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kata sungguh-sungguh, Amplified The Message Bible menerjemahkan kata sungguh-sungguh ini adalah ini, as if your life depend on it. Jadi seakan-akan hidupmu itu bergantung kepada satu hal ini. Dan saya percaya bukannya as if, memang saudara bahwa kasih, relasi kita satu sama lain, itu yang menentukan kerohanian kita. Satu challenge buat kita adalah bagaimana di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, tekanan yang kita alami ini, kita tetap memelihara, kita tetap memiliki kasih ilahi satu sama lain. Bagaimana kita tetap memperhatikan satu sama lain. Bahkan kata sungguh-sungguh ini diambil dari satu kata yang artinya adalah seperti atlet yang sedang berlari, yang sedang mau mencapai garis finish, dan dia mengerahkan segenap kekuatan otot-ototnya, meregangkan otot-ototnya sedemikian sehingga dia berlari. Itulah kata sungguh-sungguh. Jadi artinya dibutuhkan semacam tenaga, energi, kerja keras. Bapak Ibu saudara, mengasihi bukan sesuatu yang gampang, mengasihi bukan sesuatu yang mudah, mengasihi membutuhkan satu energi, membutuhkan satu fokus, dan itu menjadi tantangan bagi kita. Tapi saya percaya seperti Petrus katakan, ketika kehidupan kita bergantung kepada itu, saat kita bisa mengembangkan kasih kita satu sama lain dengan kuat, dengan luar biasa, saya percaya ada berkat Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan berikutnya Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan buat saya ini masih bagian flow daripada kasih itu. Jadi setelah Petrus mengatakan supaya engkau memiliki kasih, supaya engkau memelihara kasih, supaya engkau menjadi echo gemar daripada kasih ilahi, kemudian Petrus memberikan kepada kita satu nasihat yang artinya kasih itu bukan sesuatu yang sekedar romantik, kasih itu bukan sesuatu yang hanya ideal, yang ada di angan-angan saudara, sesuatu yang sangat indah, tetapi tidak down to earth. Karena Petrus kemudian mengatakan supaya sesudah dikatakan supaya kita mengasihi satu sama lain, ayat 9 dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kasih itu harus diwujudkan dalam bentuk yang sangat praktis dan sangat nyata di tengah-tengah kesulitan ini. Dan menurut saya kenapa ini adalah kairos, sudah masa-masa sulit adalah kairos, kesempatan yang Tuhan berikan. Karena justru di tengah-tengah masa sulit inilah kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasih kita satu sama lain di dalam bentuk yang paling praktis. Menarik, mungkin kita perlu memahami kata berilah tumpangan, hospitality, yang diambil dari satu kata Yunani sebenarnya yaitu kata philosenoi atau philosenos, di mana philosenos diambil dari dua kata yaitu phileo yang artinya mengasihi dan senoi yang artinya adalah orang-orang asing. Jadi artinya berilah tumpangan, philosenoi artinya adalah mengasihi orang-orang asing. Apa yang dimaksud di sini ada sebuah keramat-tamahan yang ditujukan kepada orang-orang asing pada waktu itu. Pada zaman dulu Bapak Ibu saudara tidak banyak seperti kita, misalnya ada hotel, ada tempat-tempat losmen supaya orang bisa menginap. Kadang-kadang orang-orang asing yang berpergian dari satu tempat yang ke tempat yang lain, ketika malam itu menjelang, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka mungkin tidak memiliki makanan. Dan Petrus mengatakan philosenoi adalah sebuah sikap bagaimana kita membuka rumah kita supaya orang-orang asing ini tidak kedinginan di luar, tidak kelaparan di luar, tapi dibawa masuk ke dalam rumah kita, diberikan tempat tidur, diberikan tempat beristirahat, bahkan diberikan makanan dan minuman supaya esoknya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu The Message Bible menerjemahkan kata philosenoi, memberi tumpangan ini dengan kata-kata ini, berilah makan kepada orang-orang lapar dan berilah tempat tidur bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Dan buat saya ini ada sesuatu yang praktis. Hari-hari ini terutama Bapak Ibu saudara di tengah masa pandemi, ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, bukan hanya mungkin dalam hidup kita, tapi juga ada orang-orang di sekitar kita. Dan tantangan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita tidak menjadi selfish, kita tidak menjadi egois, tapi bagaimana kita belajar membagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita, juga kepada orang-orang asing, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Ini adalah sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih dan mempraktekkan kasih agape itu di tengah-tengah kita.
Dan Petrus menambahkan, berilah tumpangan seorang akan lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang artinya tidak bersungut-sungut diambil dari satu kata, yaitu gusmos, yang artinya adalah enggak ngomel, Bapak Ibu Saudara, tidak ngomel di belakang, yang artinya sebenarnya kalau saya artikan, Petrus sedang mengatakan, jadi berilah tumpangan, berilah kasih, praktekkan kasih itu dengan tulus, tanpa ada sesuatu yang kelihatannya di depan, wow, oke, tapi di belakang ternyata kita mengatakan sesuatu yang jelek tentang itu, atau kita menyesal tentang itu. Petrus mengatakan jangan seperti itu. Bila kasih itu menjadi sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni, sesuatu yang keluar dari hidup kita apa adanya, bukan sesuatu yang pura-pura, bukan sesuatu yang kelihatannya supaya dilihat orang di depan luar biasa, tapi sebenarnya hati kita tidak seperti itu. Petrus mengatakan jangan seperti itu. Jadi ada 3 sampai di sini Petrus mengatakan, yaitu apa? Dikatakan tadi, kuasailah dirimu, milikilah the sound mind, ya, sophroneo. Dan yang kedua tadi dikatakan, biarlah supaya engkau dapat berdoa. Dan yang ketiga dikatakan tadi, supaya engkau memiliki kasih, memelihara kasih, dan menjadi gema daripada kasih itu. Dan yang keempat, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi yang pertama bukannya sekedar memiliki sound mind, bukannya sekedar Bapak Ibu Saudara berdoa, bukannya sekedar mengasihi, tapi secara spesifik dalam ayat 4 Petrus mengatakan, tetaplah engkau melayani. Di dalam melayani, dalam ayat, apa bedanya Bapak Ibu Saudara ayat 9 dan ayat 10? Menurut saya walaupun kata yang digunakan satu sama lain muncul di ayat 9 dan ayat 10, tapi kemungkinan ayat ke-9 Petrus lebih berorientasi kepada orang-orang yang di luar komunitas kita, sementara ayat yang ke-10 berbicara tentang bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, yang ada dalam circle kita, dalam circle kekristenan kita, yang mungkin satu jemaat dengan Bapak Ibu Saudara. Dan Petrus mengatakan, layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kemudian dia melanjutkan ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baik ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris saya boleh bedakan ini menjadi 2, yaitu speak and serve. Speak dikatakan berbicara, serve diambil tadi dikatakan dalam ayat ke-11, yaitu orang-orang yang melayani, diambil dari satu kata yaitu diakonia, yaitu melakukan sesuatu. Dan buat saya ini berbicara 2 aspek pelayanan kekristenan, yaitu berbicara, sesuatu yang kita ucapkan, dan perbuatan atau tindakan kita. Dan Petrus katakan di tengah-tengah masa sulit, biarlah engkau tetap melayani, baik dengan perkataanmu maupun dengan pekerjaan tanganmu, dengan tindakan tanganmu. Apa yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang hari-hari ini dengan terus menyampaikan firman Tuhan seperti ini, ada sebuah pelayanan saudara dengan perkataan, tapi juga bukannya perkataan. Saya juga melihat ada banyak sekali di dalam pelayanan secara online ini, ada banyak orang yang terlibat, yang mungkin tidak terlihat Bapak Ibu saudara di depan kamera, tapi mereka bekerja keras supaya memastikan bahwa pesan-pesan Tuhan ini bisa tetap Bapak Ibu saudara didengarkan oleh jemaat, dan mereka juga melakukan sebuah pelayanan luar biasa. Dan Petrus mengingatkan, biarlah di tengah-tengah kesulitan ini tiap-tiap orang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan ini bukan hanya orang-orang dengan titel tertentu, tapi semua orang percaya ada pelayan Tuhan, penerima anugerah Tuhan, terus melayani dengan kekuatan Allah, dengan kasih karunia Allah, sehingga kulminasi dari semuanya ini menurut saya, setelah dikatakan kita memiliki sound mind, pikiran yang jernih, supaya kita tetap berdoa, supaya kita mengasihi, dan supaya tetap melayani, buat saya endingnya ada yang Pak Petrus katakan, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi menurut saya kembali lagi ini dikaitkan, dilingkan menurut saya dengan kata sophronia yang artinya memiliki tujuan. Jadi menurut saya sangat indah karena ayat yang paling atas dan ayat paling bawah dari konteks ini berkait satu sama lain dan membentuk sebuah lingkaran, yang artinya Petrus sedang mengatakan bahwa tujuan hidup kita. Tadi di awal dia mengatakan kita harus tetap ingat tujuan hidup kita, dan bagian yang terakhir dia mengatakan yaitu supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu
sesuatu, karena ialah yang empunya segala kemuliaan dan kuasa itu sampai selama-lamanya. Saya percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah mungkin ada banyak hal kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, baik sebagai bisnismen, sebagai pendeta, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, ataupun apapun, kita harus mengingat yaitu satu hal, supaya di atas semuanya dan di dalam semuanya, apapun yang kita kerjakan, respon apapun yang kita berikan, Allah dimuliakan, Allah mendapatkan pujian. Ada satu terjemahan Alkitab yang mengatakan demikian, bagian yang terakhir, agar hadirat Allah yang terang itu, hadirat Allah yang cemerlang itu dapat terbukti di dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus, dan supaya Ia Bapa mendapatkan pujian dari segala-galanya. Oleh karena itu, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak dan saya mendorong, saya menyemangati Jemaat GBI Tidar Blessing untuk terus bersemangat di dalam melayani Tuhan, terus bersemangat di dalam mengejar Tuhan, terus bersemangat di dalam memuliakan Tuhan, yaitu bagaimana menjaga hidup kita tetap berfokus, on the track, memiliki sound mind, dan kita tetap memelihara kontak kita, koneksi kita, kehidupan doa kita dengan Tuhan, dan kita belajar berkoneksi satu sama lain, menerapkan kasih itu dalam hal yang praktis. Dan yang keempat adalah terus melayani sesama, menggunakan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga di dalam segala sesuatu, soli Deo Gloria, bahwa Allah mendapatkan kemuliaan di dalam apapun yang kita katakan dan apapun yang kita kerjakan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus menguatkan dan memberkati setiap kita, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih lewat tulisan daripada hamba-Mu Petrus, kami mendapatkan penguatan, kami mendapatkan arahan, kami mendapatkan didikan, kami mendapatkan teguran, kami mendapatkan ajaran bagaimana hidup kami di tengah-tengah masa sulit ini, supaya kami tetap memiliki sound mind, pikiran yang jernih, dan bagaimana hidup kami terus membangun mezbah doa kami kepada Engkau. Biarkan setiap kami tetap terkoneksi dengan Engkau, sehingga Tuhan, sehingga ketika Engkau penuh dalam kehidupan kami, saat kami bisa dekat dengan Engkau, kami menjadi echo dari agape, kami menjadi echo dari kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami terus melayani orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kekuatan dan anugerah daripada Engkau, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Kami mengucap syukur, dan hamba-Mu berdoa memberkati jemaat, Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di Tidar Blessing. Biarlah Allah terus Engkau memberkati mereka, terus menguatkan mereka, terus mengurapi hidup mereka, terus menjadikan mereka sebagai berkat-Mu dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk Pak Matius sebagai gembala, biarlah Engkau juga memberikan hikmat, urapan, kekuatan, sukacita untuk terus bisa memimpin jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu di tengah-tengah masa sulit ini. Demikian juga setiap diaken, setiap majelis, setiap aktivis, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di Tidar Blessing. Biarlah Engkau Bapa terus memberkati dan terus mempergunakan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya mengatakan untuk tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan biarlah Allah dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita kerjakan. Tuhan memberkati. Sukacita surga nyata
Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Kami ada hari ini, sebagaimana kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan, anugerah, kasih, cintanya Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibukakan. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh menjadi solusi dalam hidup kami, boleh menjadi jalan keluar dalam kehidupan kami, boleh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan. Bila apa yang kami dengar, firman yang kami dengar, Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru yang Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa, di dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Bawa kami terus Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Bawa kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan shalom atas negeri kami. Tuhan selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami ini. Jauhkan negeri kami dari unjuk rasa, dari sakit penyakit, dari kekacauan, dari keterpurukan ekonomi. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kami sadar memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Yang sangat memperhatikan kehidupan kami, khususnya negeri kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami, selamatkan negeri kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, pejabat yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Berkati mereka semua, berikan hikmat atas kehidupan mereka sehingga dalam melaksanakan tugas kenegaraan dalam makin hari makin bijaksana karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengertian sehingga membawa negeri kami menjadi negeri yang penuh damai sejahtera, negeri yang sukacita, negeri yang penuh damai. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sehingga tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi keterpurukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh Surabaya, kami juga menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Surabaya ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk GBI Tidar Blessing. Kami percaya gereja ini ada karena kemurahan Tuhan. Gereja ini ada karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Kami percaya melalui gereja kami ini akan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan. Akan ada banyak jiwa yang dimenangkan di dalam nama Yesus. Akan muncul dari tempat ini Tuhan, akan muncul penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan dari tempat ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kami melepaskan shalom atas jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun jemaat ini ada. Terima kasih Bapak, berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang saat ini ada yang sakit Tuhan, kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan menjamah seluruh mereka. Yang punya masalah, kami percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Yesus ada solusi. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pengharapan, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, yang berkekurangan Tuhan, cukupkan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan dan kasih dan cintanya Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik melalui transfer, baik melalui langsung. Tuhan berkati mereka semua, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pabrik mereka, toko mereka, usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya kalau saat Tuhan menyertai mereka, keberhasilan menyertainya, keberuntungan menyertai setiap mereka semua. Karena mereka ada takut akan Tuhan,
mengikuti firman Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat dari tempat ini. Diberkati mereka semua, jemaat GBI Tidak Blessing. Tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang sakit, semuanya sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara kasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.